Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD yang beranggotakan 4 orang dengan saya Raka Budiman, Della Febrianti, Nur Saadatu Syifa, dan Rizka Kartika Dewi. Kali ini kami akan mengupas tuntas terkait strategi implementasi kebijakan pendidikan. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi yang pertama oleh Rizka Kartika Dewi. Topik yang pertama yaitu mengenai pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Nah, istilah tersebut erat kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi ini juga dimaknai sebagai sebuah proses dalam pengambilan keputusan. Adapun arti kata kebijakan. Nah, secara etimologi, kata kebijakan berasal dari bahasa Yunani yang berarti polis, yang memiliki arti kota. Kebijakan merupakan suatu putusan yang dibuat untuk sebuah lembaga atau aparatur negara yang bertanggung jawab baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya ada pengertian kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan di sini adalah adanya putusan oleh pemerintah melalui hasil musyawarah dengan beberapa lembaga negara agar masyarakat dapat sejahtera. Karenanya diambillah kebijakan yang dapat diputuskan dan memberikan jalan kehidupan untuk masyarakat menjadi lebih baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat. Nah, implementasi kebijakan pendidikan ini tentunya harus memiliki tujuan untuk menentukan serta menetapkan arah dari realisasi tujuan kebijakan. Dalam prosesnya, implementasi kebijakan pendidikan dapat dimulai apabila tujuan dari kebijakan telah ditentukan atau ditetapkan, program-program yang direncanakan sudah disahkan, serta dana yang dialokasikan telah turun untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sekian mengenai pengertian dari implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, oleh saya sendiri, saya akan membahas beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pendidikan serta solusi-solusi untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu tidak meratanya akses pendidikan. Faktor-faktor seperti lokasi geografis, ekonomi, dan sosial dapat mempengaruhi akses pendidikan. Solusi untuk mengatasi ini termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, pemberian beasiswa atau bantuan keuangan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, serta program-program akses pendidikan yang inklusif untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua yaitu kualitas pendidikan yang rendah. Peningkatan kualitas pendidikan memerlukan investasi dalam peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang relevan dan terkini, serta penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Yang keempat, kurangnya dana pemerintah untuk pendidikan. Kurangnya dana dari pemerintah untuk pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Permasalahan yang terakhir yaitu ketidaksesuaian kurikulum dengan tuntutan pasar kerja. Kurikulum haruslah sesuai dengan tuntutan pasar kerja, karena jika kurikulum tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja, maka akan menghambat kemampuan siswa untuk bersaing di pasar kerja. Setelah menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pendidikan, kemudian yang selanjutnya saya akan menyampaikan pula solusi yang dapat dilakukan dalam kebijakan pendidikan. Solusi yang pertama yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata. Solusi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pengajar. Diperlukan program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif bagi para guru. Hal ini dapat melibatkan pelatihan dalam metode pengajaran yang efektif, penguasaan materi pelajaran, serta pengembangan keterampilan manajemen kelas dan keterampilan interpersonal. Solusi yang ketiga, membantu pembiayaan pendidikan. Selain alokasi anggaran yang cukup, langkah-langkah seperti pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan akuntabel juga penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif.
Solusi yang terakhir yaitu mensinkronkan kurikulum dengan tuntutan pasar kerja. Pembaharuan kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan tren pasar kerja, teknologi, dan kebutuhan industri. Pelibatan pemangku kepentingan seperti perusahaan dan organisasi profesi dalam proses perancangan kurikulum sangatlah penting. Dengan melaksanakan solusi-solusi ini, diharapkan bahwa kebijakan pendidikan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya oleh Della Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi implementasi kebijakan pendidikan. Nah, sebelumnya apa sih strategi itu? Strategi merupakan seni untuk mengelola sumber daya yang ada agar dapat mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. Strategi tidak mudah untuk diubah sembarang waktu karena strategi bersifat mendasar dan menyeluruh. Strategi merupakan cara untuk melakukan sesuatu yang akan dicapai. Strategi juga dapat digunakan sebelum melakukan sesuatu agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan efisien. Strategi berupa hasil dari pemikiran-pemikiran yang mengandung tujuan tentang aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa strategi implementasi kebijakan pendidikan merupakan cara atau upaya atau langkah-langkah untuk mengelola sumber daya yang ada untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berasal dari individu atau kelompok pemerintah yang berupa keputusan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terrealisasikan atau terlaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terakhir oleh Nur Syahadatus Syifa. Yang terakhir yaitu alur strategi implementasi kebijakan pendidikan. Terdapat 4 alur dalam strategi implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan uji coba tanpa saksi, dan yang ketiga pelaksanaan uji coba dengan sanksi, dan yang terakhir pengimplementasian kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu penyiapan implementasi kebijakan, termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat. Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung dengan masyarakat. Yang kedua, implementasi kebijakan yang dilaksanakan tanpa sanksi, dengan jangka waktu tertentu disertai dengan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan. Lalu yang ketiga, implementasi kebijakan yang dilaksanakan dengan sanksi. Hal ini dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai dengan pengawasan dan pengendalian. Lalu yang terakhir, pengimplementasian kebijakan. Lalu setelah dilakukan implementasi kebijakan, dilakukanlah evaluasi kebijakan. Adapun kesimpulan dari seluruh materi yang telah disampaikan, yaitu implementasi kebijakan pendidikan merupakan pelaksanaan keputusan yang melibatkan berbagai aspek pendidikan. Kendala yang muncul dapat diatasi dengan kebijakan publik yang tepat dan terintegrasi. Strategi implementasi kebijakan pendidikan adalah cara untuk menerapkan kebijakan tersebut dengan melibatkan sumber daya yang ada. Keberhasilan implementasi dapat dicapai dengan koherensi, stabilitas, dan partisipasi semua pihak yang terkait. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.